Halo, selamat datang di podcast Rutu PTN. Terima kasih banyak udah klik podcast Rutu PTN ini. Hanya di sini kamu bisa dengerin kisah dari seluruh pelajar di Indonesia. Dan gak hanya itu, kita bakalan bagiin informasi, tips, triks buat kamu. Dan kamu bisa dengerin podcast ini gratis di Spotify. Jangan bosan-bosan dengerin suara aku dan yang lainnya ya di podcast ini. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Odi. Dan seperti biasa, aku bakal bagiin tips-tips dan informasi menarik buat teman-teman semua. Nah, di episode kali ini aku mau bahas apa aja sih prospek kerja lulusan arsitektur. Umumnya, arsitektur merupakan seni dan ilmu yang digunakan untuk mendesain bangunan dan merancang bangunan. Karena setiap bangunan itu harus mempunyai nilai estetika tersendiri. Selain kekuatan dan fungsi yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, disinilah peran jurusan arsitektur penting banget dalam dunia bangunan. Karena selain merancang, mereka nantinya akan mendesain bangunan agar terlihat lebih enak dilihat. Jurusan arsitektur umumnya mampu menghasilkan lulusan yang profesional dan ahli di bidang arsitektur. Namun, untuk bisa menjadi seorang arsitek yang profesional, lulusan jurusan arsitektur ini nanti harus menempuh program pendidikan keprofesian selama 1 tahun. Jika mahasiswa tidak mengambil program pendidikan ini, maka lulusan arsitektur hanya akan menjadi asisten arsitek saja di sebuah perusahaan konsultan arsitektur. Belum bisa menjadi arsitektur. Namun meskipun begitu, seorang arsitek ini nanti bisa memasarkan hasil karyanya secara online. Jadi bisa dibilang bahwa peluang kerjanya sangat besar. Mengingat kebutuhan bangunan semakin meningkat, seperti jumlah manusia yang meningkat terus. Maka dari itu, prospek lapangan kerja yang dipilih juga semakin besar. Nah, kira-kira apa aja sih peluang kerja arsitektur? Disimak penjelasan berikut ya. Yang pertama, konsultan arsitek mandiri. Lulusan konsultan arsitek mandiri bisa bekerja secara mandiri dan freelance. Hasil karyanya bisa berupa rancangan, namun juga bisa berbentuk tahapan pembangunan rancangan. Arsitek perancang dan pembangunan memiliki tanggung jawab dalam perizinan bangunan. Namun terkadang mereka juga bekerja sama dengan pihak pemilik modal. Umumnya, seorang arsitektur memperkerjakan mandor dan berkaitan dengan pemasok bahan bangunan. Yang kedua, arsitek di sebuah biro konsultan. Lulusan arsitektur juga bisa menjadi seorang pegawai kontrak dan pegawai tetap. Mereka ini nanti bisa menjadi bagian tim sekaligus menangani rangkaian desain secara keseluruhan. Ada beberapa peran yang bisa diambil oleh arsitek yang bergerak di bidang biro konsultan arsitek, yaitu menjadi project arsitek, desainer arsitek, komputer spesialis, dan lainnya. Yang ketiga, arsitek di perusahaan developer. Lulusan dari jurusan arsitek juga bisa bekerja menjadi perancang bangunan di sebuah perusahaan developer perumahan. Jadi, mereka nanti bertugas untuk merancang bangunan yang mau dibuat oleh pengembang. Sehingga arsitek ini nanti juga ikut serta bertanggung jawab mengawasi proses pembangunan rancangan di lapangan kerja yang telah dibuatnya sebelumnya. Dan yang terakhir, arsitek di perusahaan kontraktor.
Lulusan jurusan arsitektur bisa bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Mereka bisa menjadi seorang perancang dan pelaksana pembangunan rancangan arsitek yang lain berdasarkan permintaan klien. Tugas mereka nanti di sebuah perusahaan kontraktor bisa bervariasi loh. Bahkan tugasnya terkadang bisa di luar dari arsitektur. Misalnya pembelian lahan, mengurusi marketing, sampai dengan mengurus administrasi. Gak hanya itu aja, lulusan arsitektur ini bisa bekerja di dalam instansi pemerintahan. Misalnya, bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum, Prasarana dan Pemukiman Wilayah. Kemudian juga bisa bekerja di dinas pemerintahan daerah, layaknya di sebuah dinas tata kota. Nah guys, itu tadi sedikit gambaran tentang jurusan perkuliahan arsitektur dan prospeknya di lapangan kerja. Jadi jangan takut ya untuk masuk ke jurusan ini, karena peluang kerjanya kini semakin berkembang. Kamu gak hanya bisa bekerja di kantor saja, namun juga bisa bekerja secara mandiri dan menjual karya kamu secara online, sehingga penghasilan kamu bisa bertambah. Semoga informasi yang aku berikan ini bermanfaat ya buat teman-teman semua. Semangat! Sampai jumpa di episode selanjutnya.